Halo guys, selamat datang di channel saya Ria Mosela. Saya di sini akan memperlihatkan video tentang manajemen bandwidth dan internet gateway. Tonton video selanjutnya ya, jangan skip. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya manajemen bandwidth. Nah, kita masuk ke dalam pengertian bandwidth terlebih dahulu, di mana pengertian dari bandwidth itu adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu, bit per second atau BPS. Nah, di mana perlu kalian ketahui, bit dan byte itu berbeda. Bit itu digunakan untuk mengukur satuan waktu transfer data. Sementara byte digunakan untuk mengukur besaran sebuah file, seperti besaran file Word sekitar 1 KB atau lainnya. Kalian bisa membedakan bit dengan byte itu sebenarnya dengan cara melihat hurufnya. Dimana jika kilobit itu pasti B-nya menggunakan huruf kecil. Sedangkan jika kilobyte maka B-nya akan menggunakan huruf besar. Nah, dari situ sebenarnya kalian sudah bisa melihat yang mana kilobit, yang mana kilobyte. Cara lain sebenarnya seperti tadi saya bilang, jika kalian melakukan transfer data itu pasti sudah menggunakan kilobit per second. Nah, jika kalian mendownload atau misalnya menyimpan file itu pasti menggunakan byte, misalnya kilobyte atau megabyte seperti itu. Oke, itu pengertian dari bandwidth. Selanjutnya kita masuk ke pengertian throughput. Nah, throughput ini sebenarnya adalah bandwidth yang sebenarnya ada di komputer kita atau yang kita dapat di komputer kita. Nah, kita baca pengertian terlebih dahulu, di mana throughput adalah bandwidth yang aktual atau sebenarnya yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer data dengan ukuran tertentu pula. Nah, kita masuk ke contoh throughput ya di sini, di mana kita memiliki sebuah kecepatan dari ISP itu sebesar 128 kilobit per second. Nah, ketika kita ingin mendownload sebuah file yang ada di internet itu berukuran 512 kilobyte. Nah, seharusnya file tersebut sudah bisa kita download ya dalam waktu 4 detik. Nah, tetapi di sini kita berhasil mendownload file tersebut ternyata dengan waktu 16 detik. Nah, jadi bandwidth kita yang sebenarnya itu yang mana? Kalau 128 KB itu kan seharusnya kita mendownloadnya dengan kecepatan seperti itu, kita mendapatkan waktu 4 detik. Nah, sementara di sini nyatanya di komputer kita download mendapatkan waktu 16 detik. Nah, itu cara menghitung throughputnya sebenarnya cukup mudah. Kalian hanya tinggal menghitung besar filenya dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, di sini besar filenya itu ada 512 kilobyte dan waktu tempuhnya 16 detik. Kalian tinggal bagi, maka kalian akan mendapatkan throughput atau bandwidth sebenarnya ya. Nah, maksud dari bandwidth sebenarnya adalah bandwidth sebenarnya yang didapatkan oleh komputer kalian. Jadi jika ada komputer lain, itu kemungkinan throughputnya bisa beda. Bisa saja komputer lain mendapatkan 64 atau bisa lebih kecil daripada 32. Nah, itu terjadi karena banyak faktor, di mana antara faktor komputer, bisa saja komputer A memiliki arsitektur seperti wireless card atau LAN card terbaru, itu jelas bisa memaksimalkan ya bandwidth yang ada. Sementara jika yang lama itu pasti tidak akan terlalu maksimal. Nah, itu adalah throughput, di mana setiap komputer bisa memiliki throughput yang berbeda ya. Jadi throughput ini bandwidth yang sebenarnya ada di komputer kita, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang baru kita masuk ke pengertian manajemen bandwidth. Nah, di sini pengertian dari manajemen bandwidth adalah pada sebuah jaringan yang punya banyak klien itu diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya penggunaan bandwidth sehingga semua klien bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. Nah, di sini maksud dari pengertian manajemen bandwidth ini adalah bagaimana kita bisa memanajemen bandwidth yang kita miliki dengan kondisi atau kemampuan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi tidak satu komputer saja itu bisa memonopoli atau memiliki semua bandwidthnya. Misalkan saja kalau kalian
coba ya laptop dengan arsitektur LAN card atau wireless card terbaru, atau kalau kalian mau coba yang lebih pasti, seandainya kalian punya laptop gaming itu pasti sudah memiliki LAN card atau wireless card yang bagus. Kalian coba bandingkan, kalian download dengan itu, samaan downloadnya ya dengan laptop yang tidak berstatus laptop gaming atau laptop yang agak cukup lama. Itu kecepatannya pasti semuanya diambil oleh si laptop gaming ini. Itu kan kalau kita perhatikan akan membuat keluhan lah untuk orang yang tidak memiliki LAN card atau wireless card terbaru, atau bisa dibilang wireless card atau LAN card killer. Nah, nantinya pasti akan ada keluhan bahwa kok koneksinya lambat sekali ya. Tapi si pemilik komputer atau laptop gaming ini akan mengatakan nggak kok, koneksinya lancar-lancar aja. Ya karena itu diambil semuanya oleh si laptop gaming ini. Nah maka dari itu kita memerlukan manajemen bandwidth, apalagi di tempat kerja seperti perkantoran. Nah itu kan pasti ada tempat yang ditugaskan memang untuk sering mengirim file atau mengupload file. Nah itu pasti kita akan berikan lebih kencang ketimbang yang lain. Nah, itulah manajemen bandwidth, atau di Mikrotik bisa dibilang quality of service. Nah, di sini tujuan kita menggunakan manajemen bandwidth, di mana yang pertama itu dengan adanya manajemen bandwidth diharapkan nantinya semua komputer bisa menggunakan internet secara stabil dan tidak ada gangguan apapun. Seperti yang dibilang tadi, di mana andaikan ada komputer atau yang memiliki LAN card bagus atau wireless card bagus, itu akan mendapatkan koneksi lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Tentu saja yang lainnya akan merasa terganggu karena merasa koneksi yang mereka dapat tidak stabil. Nah, maka dari itulah kita dapat menggunakan manajemen bandwidth. Yang kedua ada manajemen bandwidth, itu berfungsi untuk memberikan bagian terhadap setiap unit sesuai dengan keperluannya. Jadi tidak akan ada komputer yang menggunakan koneksi internet lebih besar padahal tidak memiliki kebutuhan yang besar. Nah, sama seperti tadi, di mana ketika komputer A sebenarnya tidak membutuhkan koneksi yang cukup besar, tetapi dia mendapatkan koneksi yang cukup besar karena kita tidak melakukan manajemen bandwidth. Nah, di komputer B itu harusnya menggunakan koneksi yang cukup besar, tapi karena komputer B ini LAN card-nya atau wireless card-nya kurang bagus, itu mengakibatkan komputer B mendapatkan bandwidth yang lebih sedikit atau tidak stabil. Nah, kita bisa mengatur di mana komputer B ini yang tidak memiliki LAN card yang cukup bagus atau wireless yang tidak cukup bagus mendapatkan bandwidth yang lebih tinggi ketimbang komputer A. Nah, itu bisa kita setting di manajemen bandwidth. Nah, tujuan sebenarnya kita membuat atau mempelajari manajemen bandwidth adalah agar kita bisa manajemen semau kita, bagaimana bandwidth ini dialokasikan. Sebenarnya itu sih yang lebih ketujuan kita belajar ini. Oke, di sini kita masuk ke cara kerja dari manajemen bandwidth. Nah, di sini kita memiliki koneksi internet dari ISP sebesar 10 Mbps. Nah, kita memiliki 3 klien, ini contoh ya, memiliki 3 klien, di mana tanpa menggunakan manajemen bandwidth, bisa saja klien kita tidak mendapatkan bandwidth yang setara. Bisa saja komputer 1 mendapatkan bandwidth 5 MB, komputer 2 mendapatkan bandwidth 3 MB, dan komputer 3 mendapatkan bandwidth 5 MB. Nah, jika seandainya ada banyak komputer yang terkoneksi ke jaringan kita, bisa saja ada salah satu komputer itu tidak mendapatkan bandwidth sama sekali atau hanya mendapatkan bandwidth sebesar 16 kilobit, itu bisa saja terjadi. Nah, sekarang jika kita ingin menggunakan atau jika kita menggunakan manajemen bandwidth, nah di sini bisa kita setarakan semuanya, di mana komputer 1, komputer 2, komputer 3 mendapatkan 3 Mbps. Itu sesuai kebutuhan ya. Nah, seandainya nih komputer 2 dan komputer 3 itu tidak menggunakan internet, komputer 1 bisa mendapatkan lebih dari 3, bisa mendapatkan 10 Mbps atau 9 Mbps. Nah, jika hanya 2 komputer yang aktif untuk menggunakan internet,
itu masing-masing bisa mendapatkan 5 Mbps. Nah, jadi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, itu adalah cara kerja dari manajemen bandwidth, di mana kita bisa mengatur sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada. Oke, itu sedikit cara kerjanya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis manajemen bandwidth pada MikroTik. Yang pertama ada Simple Queue. Nah, di sini Simple Queue itu merupakan metode bandwidth manajemen termudah yang ada di MikroTik. Menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan Simple Queue cukup sederhana dan mudah dipahami. Walaupun namanya Simple Queue, sebenarnya parameter yang ada pada Simple Queue ini sangat banyak ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin diterapkan pada jaringan. Nah, kalau dibilang namanya Simple Queue, tapi sebenarnya tidak simpel-simpel amat karena dia memiliki banyak fitur yang bisa kita gunakan. Kalau dianggap mungkin Simple Queue itu kurang, saya rasa itu sangat cukup bagi kita yang hanya memanajemen bandwidth sebatas untuk mengatur koneksi antara klien saja ya. Itu Simple Queue saya rasa sudah cukup. Nah, yang kedua itu ada Q3. Q3 ini adalah fitur manajemen bandwidth di MikroTik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Pendefinisian target yang akan dilimit pada Q3 tidak dilakukan langsung pada penamaan rule Q, namun dilakukan dengan melakukan marking paket dengan menggunakan firewall mangle. Nah, di sini untuk Q3 itu menggunakan firewall ya dengan Q, jadi digabungkan. Nah, di sini kan dibilang Q3 ini lebih kompleks atau lebih fleksibel. Mengapa dibilang lebih kompleks? Jelas karena dia menggabungkan Q dengan firewall. Nah, di sini mengapa dia dibilang fleksibel? Karena Q3 ini tidak hanya untuk melimit bandwidth IP ya, maksudnya yang ke klien saja. Jadi dia bisa melimit bandwidth port atau service lainnya. Seandainya kan kalian mau melimit bandwidth untuk sebuah game, itu sangat bisa menggunakan Q3. Jadi ketika orang bermain game ini, dia akan difokuskan bandwidthnya ke game ini, sementara yang browsing itu akan diturunkan. Kalian bisa lebih banyak bereksperimen dengan menggunakan Q3 ya, tentu saja karena dia kompleks dan menggabungkan antara mangle atau firewall mangle dengan Q. Oke, di video selanjutnya pembahasan tentang Internet Gateway. Apa itu Internet Gateway? Simak video selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang gateway. Apa itu gateway? Gateway itu adalah perangkat yang memberi arah traffic dari jaringan lokal ke jaringan lainnya, baik itu remote network atau internet. Jadi gateway itu kerjanya apa? Ngasih traffic, berarti dia seperti polisi lalu lintas lah gitu ya. Ini harus ke kiri, ini harus ke kanan gitu. Terus kalau lihat platnya misalkan, oh ini dari luar kota, dia mau ke global, misalkan ke luar negeri gitu. Berarti dia nanti dianterin tuh ke luar negeri. Gitu ya. Contohnya, sebagai kurir untuk mengantarkan paket data ke tujuan. Ya, bedanya paket data dengan baju, ya kalau baju fisik, paket data itu digital. Cara nganterinnya, konsep cara nganterinnya sama dengan nganterin baju seperti kurir-kurir paket biasa ya, yang suka kita beli di marketplace. Misal perusahaan punya 2 cabang, kota A dan kota B. Ini contohnya. Ini ada yang jaringan lokal, gateway itu fungsinya berarti untuk ke remote networks. Remote network ini artinya komputer yang ada di tempat lain, di daerah lain ya, komputer yang ada di daerah lain yang juga tersambung ke jaringan yang sama. Gitu. Jaringan yang sama itu berarti satu jaringan ini. Berarti dia pasti IP-nya tetap 192.168 terus 10 titik berapa gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami kali. Kalau misalkan masih bingung, dipahami lagi. Iyalah kan, ini contohnya misalkan. Ini di remote network dia punya data penjualan contohnya. Remote network punya data penjualan. PC1 pengen ngambil data penjualan dari remote networks. Dia mau olah datanya untuk ngelaporin ke atasannya. Gimana caranya? Dia bilang ke PC1, "Oi, gua pengen ngambil data nih," gitu. Nah, terus dia
bawa nih paket data pemberitahuan notifikasi tadi. Gua pengen ngambil data. Nah, dia ngomong kayak gitu kan. Kata-kata itu dibawa nih sama router. Set sini. Lu mau kemana? Nah, gitu paket datanya. Gua mau ke remote network nih. Kemana ya? Lurus, lurus, lurus. Jangan ke kanan. Kalau ke kanan lu ke PC 2. Kan lu pengennya ngambil remote network. Jangan ke sini, jangan. Lu lurus aja. Lurus. Dikasih tuh lurus. Set. Sini IP-nya. Nah, ini kan IP-nya 10.1 nih. Ya. Terus dia dikasih tahu nih sama R1 sama router satu ini. Ini paket data mau kemana ya? Oh, mau ke remote network. Dilihat dari ininya ya, dilihat dari isi paket datanya. Ya udah kan dianterin tuh ke remote network. Remote network, ini ada paket data buat lo. Dia minta data penjualan gitu. Boleh nggak dia akses ke remote network ke lo gitu. Terus kata remote networknya, itu komputer beneran jaringan kita beneran terhubung ke jaringan kita atau enggak? Beneran kok, beneran. Beneran gua terhubung ke jaringan lo gitu. Oh, oke deh kalau lo sama satu jaringan sama gua, kata remote networknya. Kalau emang satu jaringan sama gua, nih gua kasih aksesnya sehingga si PC1 ini bisa akses data yang ada di remote network tadi. Atau remote network mau ngambil data ke PC1 misalkan gitu ya. Kan remote network ini juga sebenarnya kan dia jaringan lain itu artinya ya komputer-komputer juga gitu, cuman di tempat lain gitu ya. Tapi yang tersambung ke dalam satu jaringan tersebut. Itu cara kerjanya ya. Kalau lokal. Kalau yang internet nih kan kalau kemarin kita udah bahas tuh ya, kalau misalkan kita mau cek IP address kan ketik ipconfig di CMD command prompt. Kita kan udah lihat tuh IP address punya gue kan 1.5 misal. Terus kita juga sudah lihat gateway-nya ada 1.1. Nah, si gateway ini dia fungsinya, misalkan ya, ini komputer gua. Gua pengen Facebookan atau YouTubean lah. Gua pengen YouTubean gitu. Dia ngetik di sini youtube.com ya di komputer ini. Terus dia paket data youtube.com tadi dikirimlah set ke sini. Lo mau kemana gitu? Gue mau akses youtube.com nih paket datanya. Mau ke youtube.com. Lewat mana ya? Lewat sini. Jangan, itu mah komputer orang. Itu mah komputer adek lu. youtube.com mah bukan lewat sini. youtube.com lewat sana gitu. Akhirnya si router ngasih tahu youtube.com ke sini. Nah, berhubung routernya itu dia memiliki NAT ya di IP private udah kita bahas ya, yaitu yang bisa mengubah IP private menjadi IP public sehingga dia bisa menjadi jembatan antara jaringan lokal yang kita punya tadi, kan jaringan lokal nih ya harusnya, kemudian berhubung dia ada fitur NAT-nya dia bisa koneksi ke jaringan luar atau global yaitu internet. Jadi diubahlah IP address-nya yaitu 92.168.1 yang gateway-nya ini diubah menjadi IP public. IP public yang dikasih dari ISP. Sehingga tadi youtube.com tadi dikirimlah set dari sini langsung digas ke youtube.com-nya. YouTube, ini contohnya YouTube ya. Ini sebenarnya kan Google kan. Ini kan DNS-nya Google. YouTube, lu dipanggil tuh sama komputer di jaringan gua gitu. Oh, ya udah, dia ada paketnya enggak? Ini ceritanya ada ISP-nya di sini. Dia belum bayar, dikasih aja internet sehat gitu ya. Dikasih internet sehat. Ya, karena belum bayar. Kalau misalkan dia udah bayar, dikasih tuh akses. Munculin, ya udah gua munculin ya youtube.com-nya gua kasih nih halaman homepage atau halaman utama dari youtube.com. Dibalikin lah halaman utama di bawah paketnya set ke sini. Terus ke router lagi dikasihlah ke sini. Nggak mungkin dikasih ke sini kan dia yang mesen kenapa munculnya ke sini. Dia ke sini, ini kan masih loading tadi kan muter-muter gitu. Dikasihlah homepage-nya ke sini atau halaman utamanya set. Nah, kemudian kalau udah dapat tuh si paket data halaman utama youtube.com-nya langsung muncul nanti halaman youtube.com di komputer ini. Gitu cara kerjanya ya, gateway itu ya. Jadi sebagai gerbang ya, dia sebagai gerbang yang mewakili suatu host yang memiliki host ya. Host itu artinya komputer-komputer atau perangkat lain di dalam suatu jaringan untuk menjembataninya ke komputer lain atau remote network atau ke internet itu bisa ya.
Ibaratnya dia sebagai kurir lah gitu. Kayak parcel kalau misalkan dikirim ke Papua dari Jawa itu kan masa dia pakai bis kan nggak mungkin, pasti dia pakai titik-titik parcel yang pakai pesawat itu. Ya gitu ya. Kan itu langsung berubah jadi paket data. Jadi transportasinya langsung berubah. Sama juga dengan ini kalau misalkan anggap aja ini bisnya udah nggak cukup, bukan nggak cukup, nggak cocok untuk masuk ke publik atau internet, dia ganti kendaraan. Sehingga kendaraan yang ini bisa dikenali atau menjadi jembatan masuk ke area yang lebih luas yaitu internet. Gitu ya cara memahami gateway. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke, segitu dulu videonya teman-teman. Terima kasih.